Oke guys, apa kabar? Selamat pagi ya, dan selamat weekend ya. Di sini hujan terus ya guys ya. Gimana di tempat kamu? Hah? Tapi semoga hujan itu biasanya memberi berkah. Jadi saham-saham kalian semoga tambah cuan ya, diberkahi. Yes. Tapi kemarin gimana IHSG? Menurut gua is very very good ya. Karena banyak saham-saham yang mulai kelihatan dia akan jalan sepanjang tahun ini. Ya, oleh karena itu kita akan bahas saham mingguan dan juga nanti kita akan bahas mengenai outlooknya ya buat minggu depan seperti apa ya. Oke, gue cek dulu di sini soundnya oke nggak? Kalau nggak kita cacus ya. Lumayan lah. Oke. Overall ya guys ya, kita masuk ke IDX ya. Gue masuk di sini aja secara mingguan ya, turun 68,25 ya, which is quite okay gitu ya. Selama dia di atas 6.600 sih masih oke gitu ya. Ya, tetapi walaupun gitu dia sempat ke sentuh 68 ya, 11.30, tetapi dia naik lagi ya. As usual gue bilang bahwa di hari Jumat ya begitulah gitu ya. Nah, biasa Jumat TP ya, Jumat take profit ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa top trading volumenya ada GoTo, BSBK, BRMS dan segala macam. Lalu top market cap-nya masih tetap ya, BBCA dan BBRI, Bian dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga movers yang paling banyak adalah BBRI, KLBF ya, ada SMGR ya, BMRI. Ini semuanya hampir semuanya kita akan bahas ya. Lalu leader untuk sampai saat ini di tahun 2023 ya adalah GoTo ya guys ya. Di bulan Februari ada BBRI, jadi bank-bank karena ada kenaikan suku bunga nih pada capcus ya. KLBF kalau menurut gua memang dia lagi uptrend ya. AMRT dan yang lain-lain juga lumayan. Oke guys. Alright, tapi yang turun juga sama ya, ada Bian yang turun 10% ya. Most of the komoditas ya lagi agak-agak turun gitu ya, terutama yang oil base ya. Oil base kebanyakan agak turun seperti Medco ya, dan yang lain-lain. Ya mungkin karena harganya juga memang turun ya. Oke guys, jadi top gainernya nih basically banyakkan saham-saham non liquid ya, tetapi gua highlight sini ya. Lalu ada SKRN juga lumayan gitu ya. Top losernya Arto ya, lumayan yang jeblok ya. Overall ya, domestic investor ya lebih besar daripada foreign investor. Jadi kalau kalian barang net buy asing gitu ya, cuman 30% ya potensi kenaikannya. Marah ya yang bilang bandarmologi asing, pasti marah ya, biarin aja ya kan, but that's the truth gitu kan. Nah, kita lihat lebih baik kita fokus terhadap harga yang naik, pattern higher low kalau gua ya gitu kan. Net trading value-nya juga net buy foreign ya, masih net buy gitu ya, dan di sini domestiknya banyak yang jual ya. Oke, kita masuk ke sektoral. Di sektoral sektor energi mengalami penurunan lagi ya, minus 1,29%. Basic material, sektor industrial lumayan ya, hampir 1% ya. Healthcare dibantu KLBF 1% gitu ya. Lalu transportasi dengan Temas ya, ini 1,1% ya, lumayan ya. Dan SKRN ya, kalau menurut gue ini yang jadi leadingnya ya. Lalu sektor infrastruktur minus ya. Properti masih jeblok. Finance 0,56. Yang lain naik tapi digrek oleh Arto ya, kalau menurut gue. Oke. Overall Indonesia di ASEAN urutan keempat ya di sini.
Asia Pasifik urutan 10, di weekly kita urutan 27 ya. Belum. Alright. Syariah kalau menurut saya always a good sign ya, buat yang fundamental tuh lumayan banget ya, 0,364. Oke, lanjut. Habis itu kita move next adalah sebelumnya overall gua akan kasih lihat S&P 500 global dunia dan komoditas ya. Pertama US 30 ya, atau Dow Jones ya, masih sideways ya, overall masih sideways yang gede-gede gitu ya, tetapi memang yang kecil-kecil mulai jalan gitu ya. Indeks dolar ya turun sampai ke arah 100 ya. Selama dia 100 ya berarti dia akan sideways, dan kemungkinan mata uang dunia lainnya akan menguat ya. Kita lihat aja nih apakah dia akan menguat lagi ya, karena ini pas kejadian setelah impact dari kenaikan 25 basis point ya yang dilakukan oleh Fed ya. Kita lihat ini apakah akan ada penguatan lagi atau enggak. Tapi kalau dia tembus dari 104 ya mungkin naik ke atas. Oke, Hang Seng ya, menguat ya. China menguat, apalagi kalau jebol di 29895, 22985. Buat yang trading forex boleh nih ya, duar gitu ya. Bentuknya pi kalau di daily, kalau di monthly belum ya, belum ya deh. Itu dia ya, masih SW ya, naiknya begitu. Oke, lanjut. Setelah itu US oil atau ini ya US oil kalau menurut saya ini masih sideways ya, area 8272. Kemarin ada sentimen Putinnya mau turunin produksi lagi, udah terancam ya. Overstock I guess gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Nah ini tergantung mereka jual di black market ya atau ke Cina. Nah cuman apakah Amerika, Kanada, OPEC ya akan mengimbangi? Let's see how it goes ya gitu ya. Kalau dia turunin mungkin naikin gitu ya, yang sebelah sana naikin. Let's see how it goes ya. Lalu Newcastle Coal ya, coal menurut saya sebentar ya, ganti iniannya ya. Nah masih turun ya guys ya, ke 226 ya, dari yang kemarin 400. Kalau saya sih, menurut saya ya guys ya, di sini masih oke ya menurut gue ya. Kenapa? Karena cash cost-nya masih lumayan ya. Cash cost-nya mudah-mudahan ya teman-teman pabrik coal bisa menahan seperti di tahun 2011 ataupun di tahun 2015 gitu ya. Jadi kalau menurut saya selama kayak begini sih oke gitu ya. Margin masih tetap tinggi gitu ya, walaupun memang nggak ada nilai kontrak sampai 400 ya, unless it's very very spot gitu ya. Ya, nah kita lihat aja. Tapi kalau menurut saya ini looking for its balance ya. Apakah akan balance di area 130 terus naik lagi, which is masih make sense karena overall cash cost dari atau ongkos produksinya lebih 50-an ya. Kita lihat aja ya, mudah-mudahan turun naik. Asik. Oke. Itu ya, next kita akan bahas mengenai saham-saham weekly lalu daily-nya. Let's check it out.
kita bahas saham-saham weekly ya guys ya. Ada beberapa saham-saham weekly yang menurut gue ada beberapa yang momentumnya lumayan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 ya, yang kita akan bahas satu-satu. Lalu untuk gue akan kasih giveaway buat kalian ya, tips sideways, karakteristik bagaimana cara mengambilnya ya. Gue nggak begitu suka, tapi gue tahu caranya. If you like it, monggo ya, karena masing-masing risk appetite masing-masing beda-beda ya. Ada yang gue suka ngambil di bawah-bawah om, nggak apa-apa duit lu lama gitu ya, nggak apa-apa. Om LKH aja atau Lokehong aja, dia bilang bahwa dia kena sideways itu dari 98 6 years, jadi kurang lebih 2014, and then after that saham itu ya mulai jalan naik ke atas, jus ya. Saham itu namanya apa? Saham itu namanya OYNTR. Nah kalau kalian suka ya nggak apa-apa, tapi juga bisa sebenarnya untuk sideways itu bisa kita ambil di titik bawahnya kalau kita sudah tahu pattern atau karakteristiknya ya. Contohnya adalah, langsung aja kali ya gue bilang ya, satu adalah Raja cuy ya. Raja ya, ini gua ke daily ya. Nah, kalau kamu lihat di daily, kalian udah bisa lihat nih karakteristiknya adalah dia akan mantul di 940 naik sampai 1205 ataupun sinilah ya. Nih, kurang lebih ya area-area sini. Kalau kalian mau diketin daerah sini. Apakah worth it? Temen gua ada yang pernah dapat rumah ya dari manfaatin seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian kayak begini ya guys ya, kalau sideways kayak begini ya udah lihat karakteristiknya, dia akan di 930 tapi kemungkinan dia sideways lama ya. Nih ya, kurang lebih dari sini ya. Yang paling lama di sini ya 23 bar sebulan ya kurang lebih. Kalian oke nggak kayak gitu ya? Atau kalian ambil pas saat 23 bar ya boleh-boleh aja, atau ngambil saat naik ya, saat dia baru naik gua ambil deh gitu ya. Nah kayak begitu, lepas di area 1160 ya, wajar ya. Pernah kita lakukan juga, dan ini bagusnya adalah kalau sahamnya udah naik terus dia sideways ya. Ini kalau kita lihat di monthly ya, nah dia sideways kan lama ya. Di area ini kan udah naik gitu ya, dan kemungkinan naiknya lumayan jauh, akan menjadi beggar gitu ya. Nah di sini sidewaysnya lumayan lama ya, 1 Desember ya, kalian pasang di 1200, 1100 lepas 1800, 1100 lepas 1800, 1100 lepas, atau di area 1600 kalian lepas ya. Banyak saham-saham yang seperti ini asal kalian paham karakteristiknya. Inco misalnya ya. Nah, ya, ini mungkin udah naik ya, dan akan menuju ke area 10.000-nya gitu ya. Buat kalian yang pegang Inco, selamat gitu ya. Tapi kalau kalian yang trading di area 2009 sampai 2021, the way untuk make a cuan dari Inco adalah kalian tunggu di area 2100, lepas di 4200, 2100 4200, 2100 4200. This one ada yang bisa beli rumah ya. Ayo gitu ya. Nah kalian monggo ya, kalau kalian mau manfaatin yang seperti ini tadi Raja, kalian mau manfaatin ya monggo aja ya. Inco kalau nggak salah seperti ini sering terjadi dulu ya. Nah di sini ya, gitu ya, 2100, 1600, 2100 lepas 42, 2100 42 gitu ya. Mudah-mudahan. Oke. Itu tipsnya dari gua. Kita kita akan masuk ke weekly-nya ya. Tadi gue mau naruh di belakang, tapi ternyata ya udahlah sekalian dibahas ya. Oke. Lanjut kita ke weekly.
Oke, di weekly ya ada beberapa saham-saham yang menurut gua ciao banget gitu ya, ciamik banget ya. Salah satunya adalah WIM ya. WIM, saham rokok ini kayaknya belum berhenti gitu ya. Yang lain udah mau ini tapi dia masih view gitu ya. Bentuknya juga serem bener ya. V-nya naiknya kenceng abis gitu ya. Dan kalau kamu lihat di weekly ya, nah gitu ya, kemungkinan nanti mungkin ya dari sini akan ada koreksi ke area 765 gitu ya. Ke 615 sih kayaknya enggak ya, 765 mungkin ya, daerah-daerah sini atau 775. Kalau iya naik ya menuju 1000, monggo diambil. Tapi kalau dia breakout guys 895, maka dia bisa menuju ke 1000-nya gitu ya. Kalau dia breakout yang nggak bisa turun lagi ya. Jadi kalau dia breakout dan nggak bisa turun lagi, bentar ya, biar kalian iniin ya, sini ya. Nah, ya kurang lebih ya. Nah, oke nggak kalian gitu ya, dapat berapa persen? 13% ya. Oke, kalau dia breakout nggak bisa turun lagi ya. Tapi kalau dia turun, tungguin di 765 ya, daerah-daerah sini. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke salah satu saham namanya adalah KLBF. Seperti gue bilang, KLBF ya lancar naik ke atas ya setelah dia sideways lama banget. Gue sengaja gue garisin terus yang ini supaya kalian nggak lupa bahwa dia sideways kurang lebih 4 tahun 2014 gitu ya, 2014 sampai 2023. The impact dari sini aja naiknya itu bakalan lumayan. Kalau kamu mengaca kepada Inco ya, despite dari baterai apalah segala macam gitu ya, kalau menurut saya impact dari 2019 sampai 2020 naiknya akan ke titik tertingginya ya, minimal nyampe sini ya, 82 ya. Dan ini kalau menurut gua easily akan ke 10.000 tuh easily kalau menurut gua, asal dia nggak split off ya. Menurut gua ini masih jalan on the way up gitu ya. Yang ini kalau menurut saya boleh lah diambil gitu ya. Nah, jadi KLBF ya, back to KLBF ya, ini masih jalan. Kalau dia sideways lagi di atas gitu ya, monggo diambil. Dan kalau di breakout monggo diambil lagi ya. SL pasang 2090 atau kalian mau kalau di trading monthly pasang di bawah 1820 ya. Mudah-mudahan nggak kena ya, karena ini adalah resisten yang akan menjadi supportnya. Oke, lanjut setelah itu guys, kita masuk ke BNGA. BNGA juga lagi uptrend ya, tuh ya, dan udah sentuh ya. Ini kemarin ditanya sama orang-orang gitu ya, gimana om, ini gue bikinin channelnya dan kesentuh langsung tok langsung turun ya. Ada kemungkinan dia akan turun dulu 1100 ya, atau ke area 1115 1100 ya. Kalau dia mantul lagi mudah-mudahan naik ke atas ya. Kalau dia jebol ke atas ya, keluar dari area channelnya gitu ya ya nggak apa-apa selama channelnya menjadi supportnya. Kalau menurut gua masih bisa lah ke 1500 ya. SL pasang 1185, kalau dia turun SL pasang 1130 ya. Alright, atau 1100. Oke. Lanjut setelah itu kita akan masuk ke Bird. Bird juga lumayan ya guys ya, Bird ya, Bluebird ya, ini juga ada patternnya, mudah-mudahan nyampe 2020, koreksi lagi menuju 1455 ya, nanti ke 2100 ya, menuju area 2800, mudah-mudahan lancar, atau ke 2400 area ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke BBCA. BBCA kalau menurut saya ya guys ya, ini masih seru ya. Di weekly-nya kalau kalian lihat ini udah ada channelnya juga ya. Mayan banget gitu ya, mayan banget gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan lancar menuju 9.200-nya ya, dan kalau dia koreksi lagi
Gitu ya. Lalu ada bank-bank himbara ya guys ya. Contohnya ada BBRI. Ya, ini juga lagi jalan sama ya, ada patternnya gitu ya. Mudah-mudahan jebol dari 5.000-nya dan melakukan all time high-nya lagi ya, minimal ke 5.500. SL pasang 4520 dan 4290, mudah-mudahan naik ke atas ya. Lalu setelah itu ada BBNI, secara weekly masih oke ya guys ya. Nah, ini dari kemarin yang ditunggu adalah all time high-nya ya, Cilinda. Ada teman-teman gue bilang all time high nih om, all time high. Iya, ternyata dia koreksi dulu gitu ya dari sini. Ya nggak apa-apa ya kan. Semakin ditahan-tahan, semakin ngedennya makin kuat. Ngedennya makin josnya makin kuat. Mudah-mudahan jebol dari 9850 dan bisa-bisa menuju ke 12.000 atau 14.000. Bentuknya oke banget tinggal gue. Oke, lalu setelah itu ada BMRI. Ya, ini juga sama ya, dia udah all time high. It's going to be all time high again ya guys ya. Dari sini kalau kalian ambil ya, dia kalau nggak salah mau split off ya. Mau stock split ya. Split off lagi. Mau stock split ya, mudah-mudahan nyampe 13.000, SL di bawah 9.600, 8625 ya, mudah-mudahan lancar menuju ke atas ya. Ini lancar banget ya, 2000 dari 2006 2008 ya. Ya, kalau kalian ketinggian, menurut kalian ketinggian BBRI ketinggian, BMRI lah jawabannya. Lagi ngomongin kepret. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke Temas. Temas guys ya, Temas yang beda nih. Temas ya, nah ini semoga lancar ya, tembus akan untuk all time high lagi kalau menurut gua ya. Kalau dia nggak bisa turun dari 2.700 ya guys ya, maka boleh diambil ya dengan pasang SL 2620 menuju all time high 3.500 ya. Kalau dia turun ditungguin aja di area 2340 ya guys ya, daerah-daerah sini ya, mudah-mudahan dia bisa mantul naik ke atas ya. Bentuknya lumayan banget ya, ini ada Oke, lanjut setelah itu ada IMPC cuy. IMPC cuy ya. Ya, nah ini juga lumayan nih ya, kalau menurut gua lumayan banget. Supportnya ada di 3250, targetnya 4120 dan menurut gua and beyond ya guys ya. Kalau kita ambil automatic Fibonacci ini kebalik. Ya, kalau memang kita ambil kayak begini ya mudah-mudahan nyampe 4.800 ya cuy. Mudah-mudahan kita lihat aja apakah benar atau enggak ya. Target-target ya minimal 4320 dulu lah ya. Ya nanti kita arsir, kita bikin lagi. Oke. Mudah-mudahan lancar ya, naik ke atas tembus 0,5 ya. Mudah-mudahan coy 42 ya. Masih ada banyak banget SL pasang di 3.400 dan 3.060 ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke IMPC udah sini. Ya, di sini. Singaraja Putra ya. Wish, gila cuy. Ya kan? Biar moga lancar ya. Udah mau sampai target gua ya, guys. Gitu ya. Menuju 2.200 ya. Semoga lancar. Ya 2000 ya semoga lancar naik ke atas ya. Ya kan targetnya aui. Oke. Buat yang nggak percaya ya begitulah ceritanya. Oke. Itu sini dan mudah-mudahan naik ke atas lagi ya. Kalau dia koreksi dan nggak turun dari 1.800 mungkin bisa nyampe 2.400 2.800 ya. Lanjut setelah itu ada SKRN, the real time beggar ya, the real mega beggar. Iya, kalau yang punya begitu ya. Pokoknya lancar ya guys ya. Makanya gue bilang
kalau kalian mau cuan lipat ya, ngerampok dan cuan beggar ya guys ya, bukan lagi multi bagger cari saham apa, bener-bener cuan bagger berlipat gitu ya. Nah, carilah saham uptrend yang di time frame. Nah, nanti deh gue buka kelas ya buat beginian nih. Buat kalian biar ngerti ya. Mudah-mudahan lancar menuju 5.555 menuju 600-nya ya. Ini akan koreksi ya guys ya. Mungkin nyampe 510 ya, ataupun nyampe 495 gitu ya. Kalau dia mantul naik menuju ke atas ya. Hati-hati ya guys ya. Mudah-mudahan jos ya. Jos. Oke, next kita akan bahas mengenai saham daily. Monggo dicekidot. Oke, saham daily-nya kalau gua tadi ya guys ya, ada saham yang dimana tadi gua udah bilang di weekly-nya dan ini masih bisa diambil ya. SL pasang 4680, SL pasang 4640 menuju 4970 ya, dan menuju all time high-nya kalau menurut gua ya. Mudah-mudahan lancar menuju all time high. Lalu setelah itu ada KLBF ya. Ini kalau buat dicopet oke banget ya. Kalau buat di swing tunggu di area-area yang tadi gue bilang ya, bisa di 2200 atau lain-lain ya, atau daerah 2200 ya. Oke, lanjut setelah itu ada SMGR karena kena sentimen harga coalnya turun menerus gitu ya. Berarti karena semen itu biggest spend-nya adalah satu ya, oil ya, atau fuel. Yang kedua batu bara ya, karena memang dia buat ininya masih pakai batu bara ya guys ya, belum pakai yang lain-lain buat ngecelin batu menjadi debu ya kan. Nah, mudah-mudahan lancar menuju 9175 atau target pertama 8175. SL pasang 7100, beli area 7420. Kalau mau copet boleh juga ya. Oke, lanjut setelah itu ada Baja. Aku bukan baja, bukan ya, itu raja ya cuy. Aku bukan raja, baja ya cuy. Ya, walaupun sahamnya nggak begitu liquid ya guys ya, ini coba bertahan di area 196. Kalau besok naik boleh diambil ya, dengan pasang SL di bawah 191. Mudah-mudahan lancar menuju 246. Oke, lanjut setelah itu aku INTP, Indosemen Tunggal Perkasa ya. Waduh, udah sampai ya risk reward ratio yang ada di sini ya. Aduh, boleh dilihat ya, waktu itu gue ngomong kapan ya, kalau nggak salah tanggal berapa nih gue bikin nih, Januari ya, dan tercapailah targetnya 12% dan akan naik lagi semoga ya. Jadi gue akan bikin lagi buat kalian, ini udah tercapai langsung gue cos gitu ya guys. 10825 mungkin nanti, atau 10.700 mungkin dia akan koreksi gitu ya, mungkin ya guys ya. Tetapi kalau dia naik lagi terus tembus dari 11.475 ya, dan dia tes support di sini, monggo lah, semoga bisa sampai ke area 12.800 ya. Luar biasa ya, mantap kekali ya. Oke, lanjut setelah itu ada EHAP ya. Kalau cerita paus-paus itu kan namanya EHAP ya. Oke guys, lanjut setelah itu ini lagi tes support ya. Kalau dia tembus dari 84 mudah-mudahan bisa sampai ke area 117. SL di bawah 71 ya guys ya, atau SL di bawah 63. Hati-hati ya, ini baru pertama ya. Jadi akan akan cari pijakannya dulu atau supportnya dulu. Bagusnya gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada INTP. Udah ya tadi ya. EHAP udah, INTP udah ya. Oh sorry, MAPA. Nah, ini karena mulai ini ya,
recovery ya. Jadi yang kayak begini-begini lumayan jalannya naik ke atas gitu ya. Ini adalah MAP food ya, which is kalau orang ke mall nggak belanja apa-apa ya pasti ya makan ya, nggak cuma pipis ya, Oke. Nah, mudah-mudahan lancar ya menuju ke atas ya. Menurut gue sih ke goceng masih bisa ya. SL pasang 4210 ya guys ya. Di bawah 4210. Kalau mau beli di 4370 oke lah ya. Ini kayaknya mau koreksi dikit ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Lalu ada MAPB. Ya, MAPB tadi MAPA itu lupa gue salah. MAPA itu gue kebalik-balik ya. MAPA itu kalau nggak salah sporting goods ya, sport station ya. Lupa ya guys, mohon maaf. Sport station, golf house ya. Nah, kayak gitu. Oke. Lanjut setelah itu ada MAPB. MAPB ya, SL di bawah 2440, SL di bawah 2310 ya. Mudah-mudahan lancar menuju 2640 menuju 3000-nya ya. Ini kayaknya lucu ya guys ya, karena ditahan terus dia 2470. Kita lihat aja kalau dia breakout body candle di atas 2700, mudah-mudahan bisa nyampe 3000. Kalian pasang SL-nya di 2460. Oke. Lanjut setelah itu ada Temas. Carinya yang uptrend aja guys, biar duit lo cepet naik. Ya kan, kalau gue sih gitu ya, nggak tahu kalau kalian ya doyan yang model mendem gitu, marginnya lebih banyak. Berapa sih bedanya? Oke, lanjut ya. Ini kalau dia nggak bisa tembus support 2750, dia koreksi naik ke atas menuju 3210, SL pasang 2600 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas ya guys. Lalu ada UCIT ya cuy. UCIT Unicharms Indonesia ini adalah sanitary napkin ya, sama pembalut ya guys ya. Mudah-mudahan lancar menuju 1410 ya, 1410 ya. Ini seru nih ya kalau dia berhasil di atas 1200 ya menuju 1410, SL pasang 1220 ya. Oke guys, lanjut setelah itu ada JSMR ya, perusahaan tol. Nih biasanya kalau mau naik gini biasanya dia mau naikin tol ya atau buka tol banyak ya. Nah ini kalau dia jebol 3400, mudah-mudahan lancar naik ke atas menuju 3740, SL di bawah 3360 ya. Lanjut setelah itu kita yang terakhir ada namanya susu bendera, namanya Ultra Jaya Milk ya. Nah ini juga seru ya guys kalau menurut gua. Bentuknya mudah-mudahan benar ya. Bentuknya udah terbuat ya. Kalau memang benar ya, mudah-mudahan bisa sampai area sini ya, 1575. Let's see how it goes. SL pasang di bawah 1445. Beli area 1480, mudah-mudahan nyampe 1600 ya. Lumayan ya kalau kita ambil sini, kita bikin tradingnya gitu ya. Ya lumayan lah 6% worth-nya. Oke guys, jadi itu dulu ya guys ya. Semoga bisa. Ini gue nggak tahu nih berapa lama, mungkin agak lama ya ngomong-ngomongnya ya. Banyakan ngoceh gue nih, mohon maaf ya guys ya. Udah lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol ya kan. Itu aja dari gue. Semoga lancar ya, semoga cuannya majruts ya, dan semuanya bisa menikmati dan mendapatkan faedahnya. Amin. Oke. Itu aja dari gua, Tape Trader 8 signing out. See you, have a good day guys, have a good weekend, bye bye.